Baik, saya ambil contoh selanjutnya ya. Misalkan ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa pendapatan berarti apa? Rata-rata warga Banyumas sekitarnya itu berkisar antara berapa ya? Rata-rata ya, ini hanya rata-rata 500.000 sampai 2.500.000 per bulan. Nah, dari sini ada sebuah fakta seperti ini, saya akan membuat ini menjadi bilangan fazi. Bagaimana caranya? Berarti gini, jadi kasusnya sama ya. Misalkan si A itu pendapatannya adalah 750.000. Kemudian si B itu pendapatannya adalah 2.400.000. Oke. Saya akan membuat sebuah variabel yang judulnya adalah cukup ya. Saya mau buat istilah kaya itu, tapi sebenarnya oke lah, kita pakai istilah cukup saja. Di mana cukup itu artinya apabila orang itu berpendapatan 500.000, maka dikatakan cukup dengan derajat keanggotaannya adalah 0 gitu. Apabila 2.500.000 berarti dikatakan cukup dengan derajat keanggotaannya 1. Jadi kalau misalkan nanti kita gambarkan adalah gini. Ini ya, dia akan naik ya. Dimana ini batasnya adalah angka 500.000. Dan di sini nanti berarti 2.500.000 ya. Kemudian ini nilainya adalah 0 dan ini nilainya adalah 1. Ini adalah variabel, biasanya kita pakai kan mu gitu ya. Nah, ini variabel cukup. Nah, kemudian si A itu berarti dikatakan cukup dengan derajatnya berapa? Dan si B itu dikatakan cukup dengan derajatnya juga berapa? Ayo, gimana kita menentukan derajat seperti ini? Yang kita tahu bahwa kalau 500.000 itu 0, kemudian kalau 2.500.000 itu adalah 1. Nah, pertanyaannya kalau 750, apa akan kita kira-kira? Nggak mungkin. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya atau kita lihat representasinya ini, ternyata representasi linear naik. Gitu kan? Linear naik dengan ini 0 sama 500.000 dan ini 1 sama 2.500.000. Nah, kira-kira saya akan membuat gimana ini cukup? Ini cukup sama dengan 0, 1. Nah, ini udah tahu kita ya. Kalau ini kurang dari sama dengan 500.000 dan ini mungkin lebih besar dari sama dengan 2.500.000. Nah, sekarang yang tengah nih, yang tengah gimana sekarang? Masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya adalah kalau linear naik itu adalah X min A per B min A. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, berarti berapa ini? Maka saya tulis X min 500.000 ya. Kemudian dibagi dengan B min A. B min A berarti sama dengan 2 juta. Nah, ini untuk yang diantaranya. Ini tidak cukup, jadi saya tulis kayak gini aja. Berarti sekarang saya bisa menemukan derajat keanggotaan untuk 750.000 ya. Jadi karena 750.000 itu di antara sini, berarti saya akan tulis 750.000 min 500.000
lalu dibagi dengan berapa? 2 juta ya. Nah, berapa kira-kira? 750 kurangi 500 berarti 250 ya. Berarti dapatnya adalah 250. Saya kurangi saja nolnya ya. Per 2000 ya. Berarti ini hilang. 25 dibagi 200 berapa? Kalau saya bagi 25 berarti dapatnya adalah 1/8 ya. 1/8 itu adalah 0,125. Nah, berarti di sini saya bisa menemukan bahwa nanti A dengan skala 750 itu dikatakan cukup dengan derajat 0,125. Nah, hal itu pun juga bisa saya lakukan dengan yang B. Nah, ini cukup kalian lakukan sendiri. Nah, jadi itulah kenapa kita harus merepresentasikan fungsi keanggotaannya. Ingat ya, yang kita representasikan itu adalah fungsi keanggotaannya, bukan ininya atau bukan apa ya. Jadi bukan hanya fungsi keanggotaannya. Bagaimana supaya ini tidak subjektif. Ini tidak saya yang menentukan. Kalau saya yang menentukan, ini berarti saya bisa bebas. Orang 750.000 berarti kalau lihat faktanya ya kira-kira 0,1 lah. Masa kira-kira sih? Nah, itu yang harus kita akali dari situ. Nah, bentuknya bisa linier, bisa apa? Kemarin ada bentuk S, ada bell shape. Jadi nanti kita lihat kecenderungannya gimana. Apakah nanti bentuknya lurus terus, atau kayak trapesium, atau kayak kurva. Nah, itu ya penjelasannya ya.